Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan diskusi mengenai sindrom Turner ya. Sebetulnya sudah lama sekali adanya sindrom Turner ini. Jadi kalau kita bicara sindrom Turner ini, tentulah ini jelas memang terkait dengan anak perempuan ya. Dan bahkan saya sendiri ya sudah puluhan tahun ya mengetahui ini, tapi tetap saja banyak awareness tidak ada. Kalau kita lihat bagaimana di dunia ya sindrom Turner ini adanya. Jadi sebetulnya pertama sekali sindrom Turner ini pernah dideskripsikan, ini sudah cukup lama sebetulnya. Jadi itu tahun 1768 pada saat itu. Jadi secara anatomi ya, Giovanni Morgagni pada saat itu dia mendeskripsikan sindrom Turner itu. Setelah itu tahun 1902 ya, Funke mendeskripsikan anak perempuan umur 15 tahun dengan sindrom Turner. Nah, setelah itu tahun 1930 Otto Ulrich dia mempublikasi yang pertama sekali itu deskripsi gambaran klinis anak dengan sindrom Turner. Setelah itulah tahun 1938 Henry Turner ini yang memang mempublikasi 7 itu perempuan dengan karakteristiknya memang seperti sindrom Turner. Jadi jauh sekali ini kalau kita lihat kan. Nah, berapa sering sebetulnya kejadiannya ini? Kalau melihat bahwa kejadiannya ini banyak sekali pada anak perempuan, kenapa selama ini semuanya banyak yang tidak tahu? Jadi sindrom Turner ini bisa dijumpain pada 25 sampai 210 setiap kelahiran 100.000 anak perempuan. Kelahiran kita ini berapa? Coba. Jadi kalau begitu kelahiran kita sekitar 4,8 juta atau 5 juta, yang anak perempuannya 50%, jadi bisa dihitung per 100.000 itu ada antara 25 sampai 210. Jadi cukup banyak sebetulnya kan. Nah, jadi dengan jumlah anak yang begini banyak pada anak perempuan, sebetulnya menyedihkan sekali kalau masih banyak masyarakat ya ataupun bahkan tenaga medis yang tidak memikirkan adanya sindrom Turner pada anak perempuan. Nah, ini hal yang kalau saya rasa memang harus memang kita bangkitkan awareness-nya ini ya, agar anak-anak kita ini bisa terselamatkan. Anak-anak yang dengan sindrom Turner. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya ya anak-anak dengan sindrom Turner ini, jelas yang pertama itu adalah pertumbuhannya terganggu ya. Saya mencoba menggambarkan data di beberapa negara-negara, data-data anak perempuan dengan sindrom Turner, berapa sebetulnya tinggi-tingginya ini. Nah, ini kalau kita melihat di sini ya, saya coba lagi ini, ada beberapa data saya mau lihat di sini. Kalau untuk Indonesia, kita tidak tahu datanya berapa sih sebetulnya tinggi rata-rata anak dengan sindrom Turner yang tidak diobatin. Saya coba ini mencari data Belanda ya. Kita coba cari data Belanda. Di Belanda itu kalau anak perempuan ya yang di Belanda itu berapa sebetulnya tinggi rata-rata anak perempuan yang di Belanda, kita lihat. Itu sekitar 169 cm. Jadi anak perempuan itu yang di Belanda tingginya rata-rata adalah 169 cm. Tinggi rata-rata anak perempuan yang dengan sindrom Turner di Belanda tanpa diobatin itu 147 cm. Ini data tahun 97.
Ya. Nah, sementara kalau di Jepang, tinggi rata-rata wanita Jepang pada tahun 1992 sekarang akan meningkat kembali lagi. Karena datanya waktu itu head to head dengan Turner pada saat tahun itu yang ada, itu 158 cm. Dan anak Turner yang di Jepang itu 139 cm. Ini rata-rata ya, yang tanpa diobatin. Indonesia bagaimana? Indonesia, kalau kita tetap memakai kurva WHO atau CDC, kita tidak punya data berapa tinggi rata-rata anak perempuan atau perempuan dewasa kita. Kalau data saya dari kurva pertumbuhan itu 154 cm. Tinggi rata-rata anak perempuan yang mencapai tinggi dewasanya sudah. Nah, kalau misalnya Turner kita tidak tahu, karena datanya ini sangat minimal. Dan bahkan sebetulnya kalau di kurva kita masih ada yang normal itu di bawah 150 cm. Nah, ini agak tricky jadinya. Apalagi negara kita yang katanya banyak stunting, tetapi jangan salah. Stunting itu gangguan gizi. Stunting pendek, tapi tidak semua anak pendek stunting. Jadi, kita kalau mendapat anak pendek, itu jangan semua dipikirkan stunting. Stunting itu ada SOP-nya, apa saja yang harus diperiksa. Dan satu hal lagi, ya, khusus untuk anak perempuan yang pendek, itu hal yang harus dilakukan pemeriksaan, itu malah kromosom. Salah satu yang harus dilakukan. Setelah itu baru hormon pertumbuhan. Karena dengan kromosom inilah kita dapat mengetahui adanya sindrom Turner. Ya. Jadi jangan sampai kalau ada anak perempuan pendek, berat badan lahir rendah, ini dipikirkan stunting terus. Jadi kalau ada anak perempuan pendek atau bahkan anak perempuan di bawah potensi genetiknya. Jadi misalnya contohnya, ya, orang tuanya itu ayahnya 180, ibunya 170. Tapi tingginya itu walaupun tidak pendek, jadi misalnya dia hanya di persentil 5, atau ada gangguan turun dari kurvanya, tetap harus kita lakukan analisis kromosom. Ya. Jadi ada dua hal yang sangat-sangat penting yang harus kita pahami dan kita mengerti untuk sindrom Turner ini. Jadi yang pertama adalah pertumbuhannya, yang kedua adalah pubertasnya. Yang berikutnya pubertas ini akan berkaitan dengan reproduksinya. Nah, sindrom Turner ini memang kumpulan gejala-gejala. Dan tidak semua memang ini ada. Tapi kalau ketika kita tahu ada gangguan sindrom Turner, kita harus screening. Screening jantungnya, screening ginjalnya, ya. Itu harus memang kita lakukan. Dan gejala-gejalanya ada yang tidak khas. Memang katanya ada web neck, low set ears, ya. Dan juga khas dia memang, ya. Ada short metacarpal, ya. Ya. Cubitus valgus tangannya itu, tapi tidak semua seperti itu, terutama yang mozaik. Jadi sindrom Turner ini ada yang klasik dan ada yang mozaik. Nah, sering sekali juga kalau dari analisis kromosomnya tetap masih 46XX, dalam pemantauan selanjutnya tetap terganggu pertumbuhan atau terganggu pubertasnya, tetap dianjurkan untuk diperiksa FIS namanya, untuk melihat apakah ada mozaiknya. Ya. Jadi tidak cukup kalau ada gangguan pertumbuhan pada anak perempuan, ternyata kromosomnya normal dan masih ada gangguan pertumbuhan dan growth hormonnya normal. Kecuali tadi kromosomnya normal, kita cek growth hormon. Growth hormonnya ternyata terganggu. Oke, kita memang dianggap dia growth hormon defisiensi, atau dia ada masalah lain-lain seperti tiroid. Dan kalau perlu kita periksa memang IGF-1-nya. Ini memang tentu dokter endokrin nanti yang akan memang melihat semua ini. Tetapi saya banyak sekali mendapat sekarang bahwa anak perempuan pendek dan ada gangguan pertumbuhan, ya, kita cek, ternyata kromosomnya variasi normal 46XX. Kita amati lagi,
ternyata gangguan pertumbuhan masih tetap terjadi, dicek growth hormone. Growth hormonnya bahkan normal. FIS-nya dapatlah kita memang pemeriksaan FIS kromosom. Ini kita dapatlah di situ bahwa adanya mozaik, ya. Nah, jadi memang hal inilah yang memang harus dipahami untuk semua orang tua. Kalau saya rasa semua masyarakat. Kalau ada anak perempuan pendek, yang pertama harus dipikirkan adalah Turner. Dan tentulah tenaga kesehatan. Memang harus kita pahami semua ini. Untuk memang menyelamatkan anak-anak Indonesia ini. Yang jumlahnya tadi yang saya katakan di awal, jumlahnya banyak. Dan harus bisa deteksi dini. Dan setiap anak Turner tidak akan maksudnya bisa melakukan apa saja. Anak Turner kita ada yang bisa jadi sarjana hukum, lawyer, ada yang jadi psikolog, ya, ada yang double degree, ada yang kuliah di fakultas kedokteran. Jadi tidak jadi masalah. Ya. Dan saya terima kasih sekali untuk Turner Society Indonesia juga yang tetap semangat ya untuk mengedukasi keluarga-keluarga ataupun anak-anak kita. Dan terima kasih juga ya untuk acara ini, sehingga terlaksananya acara ini bisa, semoga hal ini bisa lebih sering kita lakukan untuk mengingatkan sebagai awareness bahwa adanya sindrom Turner ini, ya. Dan dengan adanya deteksi dini, kita bisa periksa, kita bisa tangani. Nanti tentu ada narasumbernya ya, ada Dr. Karina, ada Dr. Kanadi, ya. Tentu nanti kita bisa melihat semuanya itu ada jalan keluarnya. Untuk apa semuanya? Untuk menyelamatkan anak bangsa ini, ya. Untuk menjadi generasi emas tentunya. Jadi tidak ada masalah, ya. Walaupun ada gangguan kromosom, tetap akan mempunyai masa depan. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.